Matius 18 ayat 19. Kita baca sama-sama. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Katakan sepakat. Bayangkan Yesus sendiri berkata, jika 2 orang daripadamu sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Kita percaya pasti yang dikabulkan Tuhan adalah permintaan yang baik dan benar. Amin. Kata sepakat menjadi kunci. Bahwa dalam rumah tangga Anda harus sepakat. Bahwa di dalam usahamu Anda harus sepakat. Bahwa di dalam kepemimpinanmu Anda harus sepakat. Untuk sepakat, hubungan dan duduk makan bersama menjadi esensi. Yesus kerap kali ditemukan duduk makan bersama murid-muridnya. Hubungan dan duduk makan sangat esensi dalam membangun kesepakatan. Karena untuk sepakat, orang perlu duduk bersama-sama. Value, tujuan, visi, aturan, SOP, apapun itu harus dikomunikasikan dengan baik di tim Anda. Harus dibicarakan dengan jelas di tengah-tengah keluargamu. Karena kesamaan nilai, kesamaan tujuan dan kekuatan visi yang akan menyatukan orang-orang yang berbeda. Saya menjadi sangat kagum ketika Tuhan memberikan visi kepada saya untuk mengeluarkan rakyat Indonesia dari kemiskinan dan melahirkan 1000 pemimpin bagi Indonesia. Dari berbagai belahan dunia, orang-orang Indonesia di berbagai belahan dunia, di berbagai kota, di Kepulauan Indonesia yang pernah mendengarkan visi dari Tuhan ini bagi hidup saya, mereka mendukung Tangan Pengharapan. Tentu tidak semua, kalau sudah semua saya sudah merdeka. Tapi bagaimana orang-orang yang tidak kami kenal bisa mendukung Tangan Pengharapan? Karena punya mimpi yang sama. Bahwa kita lelah melihat Indonesia yang begini-begini saja. Kita rindu ada anak-anak Indonesia yang tumbuh besar dalam takut akan Tuhan dan punya integritas untuk memajukan daerahnya. Amin. Saya bersyukur. Satu hari saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan di Bandung, di Padalarang tepatnya. Beliau menggembalakan jemaat hanya 200 waktu itu. Tapi beliau mempunyai 8 pelayanan yang memberkati kota Bandung. Saya bertanya sama beliau, how did you do it? Bagaimana caranya? Saya nggak pernah ketemu gereja yang punya dampak yang begitu luar biasa. Lalu dia bilang, karena saya punya keluarga. Jemaatnya cuma 200, tapi mereka bersama-sama mengerjakannya. Dan dia sebagai gembala mendengarkan visi-visi yang Tuhan taruh di hati jemaat dan leader-leadernya. Tiba-tiba ada satu orang berdiri dan kasih tahu dia, Pak, saya dapat visi dari Tuhan untuk menolong anak-anak perempuan korban pemerkosaan dan perempuan-perempuan yang hamil di luar nikah, supaya mereka jangan menggugurkan kandungan mereka. Gembalanya dukung dan mereka mulai pelayanan itu. Dari kecil, dari gereja itu sendiri. Lalu sekarang mereka sudah besar dan akhirnya memisahkan diri bikin yayasan sendiri. It's okay. Kemudian ada yang punya hati untuk bikin sekolah murah. Lalu dia dukung visi itu dan mereka mulai bangun sekolah murah yang sampai hari ini ada di kota Bandung. Kemudian banyak lagi yang lain, klinik murah. Ada sekolah internasional yang mahal juga untuk mendanai pelayanan mereka tentunya. Dan lain-lain. Dan dia bilang gini sama saya, dialah orang pertama yang berkata kepada saya, Tangan Pengharapan butuh rumah. Henny harus punya keluarga. Biarpun jemaatmu kecil, mereka akan jadi keluarga sendiri yang sevisi dengan kamu dan sepakat sama kamu untuk menolong Indonesia. Dan luar biasa, saya tangkap visi itu. Saya ceritakan sama suami saya. Saat itu hati suami saya masih keras. Dia tolak mentah-mentah.
Kami dipanggil Tuhan untuk memberkati tubuh Kristus. Sebenarnya saya dari dulu juga tidak pernah mau menggembalakan gereja karena trauma sama gereja. Tapi waktu dia ketemu saya ngerti saya butuh orang-orang yang sepakat dengan saya dan suami untuk membangun Indonesia. Kita butuh orang-orang yang senilai sama kita, yang setujuan sama kita, dan yang sevisi sama kita. Saya mau kasih tahu, kalau pegawaimu tidak ngerti visimu, kalau kamu rekrut orang yang kerja cuma buat uang, dan tidak senilai dan tidak setujuan, kamu akan lelah. Apalagi kalau kamu piara orang di perusahaanmu yang tidak mendukung visimu, kamu akan kelelahan. Karena untuk bangun sesuatu butuh kesepakatan. Yang setuju katakan amin. Tidak hanya Tuhan memberkati kesepakatan, tapi kita harus sepakat. Makanya kenapa saya tiap kali khotbah saya dengung-dengungkan visi dari Tuhan. Mari kita lahirkan 1000 pemimpin bagi Indonesia yang takut akan Tuhan, mencintai rakyat, cerdas dan berintegritas. Amin. Karena saya butuh keluarga yang sevisi. Karena mimpi ini besar bagi bangsa kita. Kalau gereja-gereja tidak bangun, tidak bangkit, tidak sadar bahwa Indonesia membutuhkan kita. Saya kasih tahu, 10-15 tahun ke depan sudah tidak ada pemimpin di Indonesia ini yang anak Tuhan. Saya di Taiwan, saya ketemu, waktu saya pelayanan di Taiwan, saya ketemu dengan orang-orang Indonesia yang beragama lain. Mereka diberikan beasiswa ke luar negeri untuk berbagai jurusan. Karena mereka dipersiapkan untuk jadi pemimpin bangsa ini. Sementara orang Kristen kalau disuruh nolong daerah-daerah kantong Kristen bilangnya gini, ya biarin aja mereka miskin, mereka malas, mereka pemabuk. Hei, kamu tidak bisa menghakimi kalau kamu tidak mengasihi. Kita harus lakukan sesuatu, amin.